Halo teman-teman developer, setelah sebelumnya kita bahas mengenai resource configuration, scoping routes, dan match information, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi bahas beberapa hal lain yang masih terkait dengan URL dispatch. Kita sudah beberapa kali menggunakan path extractor ya, baik dengan menggunakan type seperti struct ataupun langsung menggunakan tuple yang mana masing-masing elemennya adalah dari path pattern itu sendiri begitu. Coba kita lihat lagi deh berdasarkan contoh di sini. Nah, kedua contoh ini tuh saya yakin juga teman-teman sudah cukup familiar ya. Yang mana salah satunya itu di sini kita menggunakan struct di sini dan yang satunya lagi kita menggunakan tuple. Di sini kita mengekstrak datanya langsung menggunakan string dan U32 serta untuk yang path di sini kita menggunakan username saja seperti itu. Jadi di sini saya yakin juga teman-teman sudah cukup familiar dan untuk yang model struct ini menggunakan share the serialize ini saya cukup yakin sih kemungkinannya itu teman-teman akan sering temukan bentuk yang begini ketimbang yang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga model yang begini akan teman-teman sering temukan di internet begitu. Oke, kemudian menurutkan contoh kita di video sebelumnya yang berkaitan dengan identifier, begitu. Kita kan sebelumnya ilustrasikan bisa panggil si identifier melalui handler. Nah, pada dasarnya itu bisa kita gunakan untuk generate resource URL berdasarkan pattern yang kita tentukan, begitu. Contoh, ini langsung saya buat di sini. Yang di atas saya tutup saja. Oke, jadi di sini semisal kita punya misal tes lah begitu ya, tes. Kemudian di sini kita kasih parameter misal request-nya itu dari HTTP request, lalu return-nya tentu langsung ke result. Di sini kita butuh HTTP response. Oke, di sini juga jangan lupa kita masukin result. Juga kita butuh guard. Ya, kemudian body-nya itu kita isi dengan misal apa ya? Oh ya URL ya, let URL begitu. Rect URL for, kemudian di sini foo, lalu elemennya terdiri dari satu misalnya, kemudian dua, kemudian tiga misalnya ya. Tidak lupa tanda tanya. Oke, di sini langsung kita return oke aja. HTTP response, kemudian found, kemudian insert header. Oke, di sini kita kasih header, ya header benar. Kemudian location, lalu di sini koma url.str. Oke. Lalu di sini tinggal kita finish. Oh, sorry maaf. Di sini di dalam finish. Ya. Nah, begini. Dan kemudian di sini tinggal kita chaining menggunakan service. Di sini kita butuh web resource lalu test, kemudian kita kasih patternnya itu ABC lah mungkin ya. Kemudian di sini ya begini. Kemudian di sini adalah B dan C. Oke, kemudian kita kasih name di sini foo, lalu juga guard-nya adalah guard get begini ya. Oke, dan yang terakhir tinggal to-nya ke HTTP response. Ya HTTP response. Oke. Nah, barulah di sini kita chaining dengan service ke index. Ya, begini. Oke. Jadi di sini kita generate URL, oke, generate URL itu berdasarkan identifier yang sudah kita tentukan untuk response di index handler ya di sini, oke. Nah, sehingga ketika kita akses misal /test/ ini, maka akan merujuk ke hasil generate URL-nya yang didapatkan, yaitu adalah foo123 ini yang berasal dari sini. Jadi kalau kita akses ini, dia itu merujuknya ke sini, oke. Contohnya, di sini misalkan kita akses ke tes, oke, ke tes /1, /2, /3 misalnya ya. Ini saya send. Nah, ini kan responnya oke aja nih, udah bener nih, respon oke, nggak ada data begitu ya. Tapi kalau kita coba akses ke sini, langsung ke tes garis pakai trailing slash ya. Kemudian saya send. Nah, maka juga di sini rate-nya sesuai karena di sini kan sudah dirujuk ataupun kita merujuk ke
sini namefo ini berdasarkan ini. Jadi kalaupun misalnya kita pakai identifier yang namanya itu tidak sesuai begitu ya. Misalnya di sini saya kasih bus misalnya. Begini contohnya. Nah, tentu responnya itu akan error karena kan tidak sesuai dengan name yang kita tentukan di sini. Ini saya coba running yang tes lagi, maka ya internal server error seperti itu. Baik, kemudian ini saya tutup. Kemudian misalnya kita mau menggunakan external resource atau URL begitu ya. Kita juga bisa lakukan dengan cara serupa begitu. Misalnya ini juga saya kopas di sini, ini saya tutup lagi. Oke. Jadi kita misalkan oh ya nggak usah pakai ini, pakai path langsung aja ke root. Ini request http request, kemudian returnnya impl responder berarti di sini kita butuh responder, lalu bodinya bisa let URL juga request.url4. Di sini kita unwrap langsung aja. Kemudian untuk di sini dulu deh, kita misalkan chaining ke service ke index ya, index, lalu kita chaining external resource. Jadi ada namanya external resource. Kemudian apa ya, mungkin name-nya itu oh ya YouTube. Kita mau pakai sampelnya YouTube. Di sini misal https youtube.com/watch itu ya, slash di sini video ID misalnya. Oke. Kemudian untuk di sini indeksnya kita misalkan itu oh ya langsung aja deh, langsung to string. Ya, langsung begini. Jadi di sini tinggal kita pakai si YouTube-nya, menyesuaikan di sini. Oke. Dia mirip sih dengan yang tadi. Kalau ini tidak sesuai di sini maka tentunya dia tuh gagal merujuk ke URL ini begitu. Terus untuk elemennya adalah ID-nya di sini. Berarti di sini adalah misal ini random ya, ini random. Oke, ini saya kasih ID random begitu. Ini saya save. Oke, ini kayaknya nggak kepake deh. TTP respond, ini saya clear dulu. Oke, nah begini. Jadi di sini kita pakai external resource yang mana berupa method ya. Dengan nama juga di sini kita berikan YouTube. Kemudian dengan pattern URL-nya itu ya YouTube itu sendiri misalnya begini. Tapi dengan adanya placeholder sini kita tentukan yaitu video ID begitu ya. Yang nantinya akan di-generate melalui handler yang kita buat di sini begitu. Kayak apa ya? Di sini tuh mirip dengan yang model di sini, cuma bedanya ya ini kita menggunakan external resource ya yang dipakai di service, dan kemudian YouTube di sini ya sama dengan di sini sih. Kalau kita tidak sesuaikan namanya tentu akan error. Ini misal kita coba lagi akses langsung ke root ya. Nah begini, maka dia akan merujuk langsung ke sini dan placeholder-nya itu sendiri akan digantikan dengan nilai yang kita tentukan di sini. Begitu. Makanya di sini kelihatan responnya langsung youtube.com watch langsung dengan ID-nya seperti itu. Ini bisa kita gunakan untuk external resource. Oke, kemudian juga kita misalkan itu mau apa ya, buat alternatif mungkin ya untuk resource name ataupun identifier melalui makro. Ya, kita bisa menggunakan resource name itu atau identifiernya melalui makro di sini yang dianotasi ini di get begitu ya. Kita juga tetap bisa nantinya mengenerate URL di handlernya begitu. Kira-kira mungkin contohnya itu seperti ini deh. Oh ya mungkin langsung di sini aja ya. Ini saya duplikat. Kemudian di sini mungkin saya kasih show misalnya. Kemudian di sini saya kasih name. Kita kasih show user. Ya show user saja, show users. Kemudian di sini show users misalnya. Lalu untuk ini langsung HTTP response, ya, langsung HTTP response, dan di sini juga langsung aja sih. Ini hanya sebagai sampel. Oke, di sini ini huruf besar. Oke, di sini adalah body show users begini ya. Kemudian tidak lupa HTTP response. Oke. Nah, kemudian juga untuk function mungkin kita bikin ya async fn generate URL misalnya ya. Sini kita pakai request http request, returnnya impl responder,
kemudian bodinya sama aja letternya, kemudian di sini rec, kemudian URL for, lalu show users. Sini nilainya kosong ya, ini kita kosongin aja ya. Di sini langsung, kemudian di sini tidak lupa ya. Lalu kita match di sini, match URL, misal oke. Di sini oke URL lah begini ya. Untuk patternnya di sini kok pattern armnya sorry, response oke, body di sini kita pakai format makro. Di sini misal generate URL adalah begitu ya misalnya. Kemudian sini adalah URL, lalu duplikat di sini. Untuk yang error ini nggak perlu deh ya, langsung begini. Oke, ini kita hapus. Di sini kita butuh internal server error, body failed to generate URL, misalnya begini ya. Oke, kemudian tinggal kita di sini misalnya mungkin di sini ya, service begitu, web scope misalnya, scope kita kasih users, kemudian service kita chaining lagi dengan service, sini show users. Oke, kemudian di sini kita pakai route generate untuk yang ini ya, untuk yang ini. Oke, kemudian di sini kita langsung pakai web get to generate URL. Ya, begini. Sebentar. Web get. Oh, ya. Oke, jadi di sini ini nggak perlu. Ya, jadi begini. Di sini kita buat ini ya, handler yang mana namanya generate URL. Kita berikan juga anotasi dengan atribut resource name. Oke, di sini yang mana show users yang kita akan gunakan nantinya itu untuk dirujuk begitu ya. Maksudnya untuk dijadikan generate URL seperti itu. Dan kemudian juga kita gunakan generate URL dari scope gitu ya, dari scope di sini. Oke, dari scope sini, scope user lah, scope users begitu yang kita jadikan sebagai returnnya. Kemudian juga kalaupun ini saya coba akses misal ke show begitu ya, show enggak ding ke users dulu, ke users, misal ke users, maka di sini kan users show ya, ini kan scope ya, sorry, ini users show, berarti di sini show. Nah begini, oke, ini show user, berarti udah benar nih dapat aksesnya. Kemudian kalau kita coba akses generate, tentunya kita akan mendapatkan yang si user show tadi. Nah seperti ini. Oke, jadi bentuk seperti ini juga bisa yang mana kita gunakan di makro ya, di atribut di sini. Nanti teman-teman bisa cek aja langsung di dokumentasinya terkait apa saja yang bisa kita gunakan untuk atribut di dalam makro get ini, seperti itu. Kemudian kita juga bisa lakukan yang namanya itu path normalization ya, terkait dengan menambahkan trailing slash dan replace multiple slashes begitu. Handler function itu dia kan akan mereturn segera setelah path yang diakses berhasil di-resolve kan. Nah, terkait dengan normalization ini, ada kondisi yang mana jika semua kondisi diaktifkan, maka urutan penerapannya adalah kira-kira mulai dari yang pertama itu di merge atau multiple slash-nya itu di merge menjadi satu aja begitu ya, kalau ada multiple. Kemudian yang kedua itu ada merge dan juga di append, yang mana menyesuaikan dengan endpoint-nya itu sendiri, apakah perlu di merge dan di append atau ditambahkan slash-nya begitu. Dan yang terakhir itu hanya di append, atau jika tidak ada slash maka ditambahkan seperti itu. Nah, jika path di-resolve dengan menggunakan salah satu dari kondisi yang tadi itu, yang 3 tadi, maka path akan disesuaikan ke path yang baru begitu. Jadi yang trailing slash-nya tadi akan disesuaikan, begitulah kira-kira. Oke, contoh kita misal di sini, ini saya tutup dulu. Oke, nah di sini kita buat langsung aja sih di sini ya.
Di sini returnnya HTTP response, lalu juga di sini HTTP response, ya di sini oke, body misal hello, beginilah. Kemudian di sini kita misalkan kita mau pakai, pakai ini ding, pakai middleware ya. Di sini kita butuh berarti middleware, ya. Di sini middleware. Kemudian kita butuh namanya normalize path. Kemudian kita pakai trim. Begini. Kemudian route misalnya ke resource lah begitu ya. Resource. Nah, kemudian di sini web to index. Ya kan begini. Sebentar. Ini sorry. Getnya dihapus karena kan kita kan pakai route. Kemudian ini juga saya hapus dulu. Oke, jadinya begini. Nah, di contoh ini, jika kita mengakses misalnya slash resource, terus ada trailing slashnya slash begitu ya, maka akan otomatis itu di normalize ke slash resource yang ini begitu. Contoh, ini kita coba ya. Di sini misalnya saya coba akses, ini kan sudah slash, saya tambah slash, saya pakai resource misalnya, terus tambah lagi slash begini. Maka itu tetap bisa diakses karena sudah di normalize di sini. Kita pakai trim di sini, trim method. Nah, kemudian dengan bantuan middleware ini tentu kita bisa menormalize ya, dan juga ada banyak lagi sih fungsi yang bisa kita gunakan melalui middleware, tapi nanti kita bahas sendiri bagiannya terkait dengan middleware ini. Juga kita itu harus mendefinisikan route ini tuh tanpa trailing slash ya. Kalau misalnya kita buat jadi pakai slash begitu, misalnya di sini saya kasih slash seperti ini begitu ya, maka infonya itu atau path itu tuh, path ini nggak bisa diakses gitu loh. Ini contoh ya, saya sudah save di sini. Ketika saya akses, nah ini nggak bisa ini. Jadi benar-benar haruslah itu tanpa trailing slash seperti ini, sehingga untuk dinormalize itu dia bisa. Nah, seperti ini muncul responnya hello dengan 200 oke begitu ya. Jadi di sini bisa dinormalize. Jadi nanti teman-teman bisa juga cek langsung terkait dengan path normalization ini, nggak begitu banyak kok konteks ataupun konten di dalam dokumentasinya begitu ya. Cuma sedikit, jadi teman-teman bisa fokus membacanya. Terus di contoh ini tuh kita juga bisa kita itu bisa pakai semua HTTP verb ya untuk aksesnya di sini begitu. Nah, yang untuk yang ini tuh bisa kita akses untuk semua HTTP verb. Kemudian kalau misalnya ini saya ganti post begini ya. Nah, ini bisa diakses. Tapi ada baiknya kan kita batasi dan sesuaikan berdasarkan fungsi dari masing-masing flow yang ada di dalam aplikasi nantinya. Kalau misalkan kita mau aksesnya hanya via get saja, maka kita perlu tambahkan rule pada proses normalization-nya. Begitu. Contoh, di sini kita ubah kodenya menjadi kayak kita butuh di sini tambahan begitu. Kita butuh HTTP method di sini, oke. Kemudian juga kita butuh web sudah ada ya. Ya, berarti ya di sini ada web. Oke, berarti di sini tinggal kita tambah di sini misalnya di sini di sini kita butuh get. Kita akan jadikan ini dengan service dulu. Oke. Di sini get seperti ini resource. Ya. Ini adalah service, langsung ke index. Ini begini. Kemudian kita pakai default service. Ya, jadi kita ubah dulu menjadi service karena kita butuh di sini menggunakan default service method yang mana isinya kita kasih route di sini. Kemudian kita kasih method yang mana itu adalah method hanya bisa ke get seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah saya save. Sehingga kalau saya coba lagi menggunakan yang bukan get begitu ya. Di sini kan kita kasih hanya boleh pakai method get begitu. Kalau saya akses maka nggak bisa. Kalau saya coba pakai post juga nggak bisa. Tapi kalau pakai get tentunya bisa seperti itu. Oke. Nah, di sini kita perlu hanya mengubah itu yang ini tadi dari route menjadi service, dan juga kita tinggal chaining dengan default service method yang berisikan rule yang kita mau tambahkan begitu. Kemudian kita sudah tahu cara menggunakan guard ya dari contoh-contoh sebelumnya, tapi sebenarnya kita tuh bisa juga buat custom guard begitu. Paling gampangnya itu mengenai guard ini dia itu adalah simple function yang memberikan
respon true ataupun false dari request yang diterima. Begitu. Contoh kita akan buat custom guard untuk memeriksa apakah request yang masuk memenuhi syarat untuk header yang kita tentukan, begitu ya. Contoh di sini, ini saya komen lagi. Oke, sebentar. Oke ya, di sini. Di sini kita butuh itu diantaranya adalah guard ya, guard. Kemudian juga kita butuh guard, lalu juga guard context. Nah, seperti ini. Kemudian HTTP response kita juga butuhkan. Dan di sini mungkin saya buat dulu struct. Di sini content type header begini. Lalu juga kita implement si guard thread ini ke struct kita. Content type header misalnya. Kemudian fn check begini. Lalu di sini sudah boolean ya, udah benar. Kemudian head begitu, kemudian headers, oke, kemudian contains key HTTP header ya, header bukan header, content type ya, begini. Sebentar, impl content type check, oh ya benar. Kemudian kita buat di sini async functionnya, kita butuh return di sini. Di sini HTTP response, oke. Lalu untuk bodinya langsung HTTP response, oke. Body, nggak usah pakai body sih, langsung finish aja. Oke, kemudian di dalam sini tinggal kita chaining dia dengan route begini, lalu kita kasih di slash saja begitu ya. Kemudian jangan lupa komanya di sini ya, begini. Kemudian web route kita butuh juga di sini guard, yang mana isinya adalah content type header yang sudah kita implementasi guard thread di sini. Kemudian yang terakhir tinggal kita ke index, to index seperti ini ya. Sebentar, ini HTTP ya, HTTP. Dan juga di sini kita butuh di sini bukan sorry, ini belum diganti. Nah, begini, get udah kita nggak butuhkan. Kemudian HTTP header sini ini dihapus aja ya, begini. Jadi di contoh ini kita buat index handler, oke, yang bisa dieksekusi jika request yang masuk menyertakan content type header ataupun apapun value-nya begitu, dan HTTP verb-nya. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi kalaupun di contoh ini kita akses itu misalnya pakai post, pakai get, pakai put, dan yang lain sebagainya begitu ya. Itu bisa asalkan dia menyertakan header-nya itu ada content type begitu ya. Dan value untuk content type-nya juga beda, bebas begitu maksudnya. Contoh di sini saya coba akses menggunakan get tanpa header di sini ya. Ini saya coba akses maka nggak bisa. Nah, tapi kalau saya ganti juga dengan post masih nggak bisa, sehingga saya butuhkan header di sini, content type-nya terserah apa itu JSON atau text plain. Kita coba dulu di sini pakai post. Nah, ini bisa, pakai put juga bisa, pakai get juga bisa. Coba saya ganti dengan text plain, ini juga bisa, yang put juga bisa. Jadi ini bisa kita lakukan dengan model seperti ini. Nah, terkait dengan guard ini, kita bisa sesuaikan pengecekan pada aplikasi yang kita buat nantinya, karena dia menyediakan beberapa fungsionalitas tambahan yang mungkin teman-teman akan butuhkan ya. Dan kayak misalnya itu kita mau kasih return method not allowed begitu jika HTTP method yang diterima bukan get begitu ya. Karena kalau yang sekarang ini kan semua bisa kita akses pakai apapun itu method HTTP-nya begitu kan. Nah, sehingga kalaupun kita mau kasih batasan hanya bisa menerima get begitu, kita tinggal ubah aja. Kita ubah di bagian sini. Oke. Di sini misal guard-nya kita pakai apa ya? Oh ya, ini contoh baru aja ya. Di sini route begini. Kemudian saya coba kasih test allowed begini ya. Atau gini deh. Not allowed ya, begini. Kemudian kita di sini butuh web
ini web route di sini. Kemudian kita butuh guard. Ini coba saya turunin dulu deh biar enak dibaca. Ini seperti ini. Bentar. Ya, begini. Kemudian di sini kita butuh guard not, oke. Lalu guard get begini. Kemudian tinggal kita tuh misal langsung ke HTTP response method not allowed seperti ini. Contohnya ini guard kita butuhkan di sini dia pakai self aja. Seperti ini. Sebentar. Ini kayak ada yang error ya. Coba ini saya tutup dulu. Sepertinya ada yang ini deh. Oh, di sini. Nah, ya, ini berarti nggak masalah. Oke, di sini kita kasih dia batasan untuk yang not allowed ini ya. Yang mana batasannya kalau dia itu aksesnya tidak melalui get, maka kita return dengan method not allowed. Contoh, di sini not allowed begini ya. Kita pakai put, maka nah di sini method not allowed. Tapi kalau kita pakai get, misalnya memenuhi syaratnya begitu ya. Ini tentunya sih not found ya, karena kan kita nggak ada handle masalah kalau dia get gimana kan gitu, nggak ada kita handle. Tapi yang jelas di sini sebagai contoh, kalau kita akses dia bukan get, maka harus returnnya itu method not allowed. Contoh di sini pakai put, pakai post, dan juga pakai delete misalnya. Nah, seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa cek langsung di dokumentasinya untuk contoh yang lainnya. Dan yang terakhir, kalau routes yang kita akses tidak tersedia, aplikasi kan bakal mereturn default response ya, yang berupa not found, ya kan? Nah, kita itu bisa meng-override default response yang menggunakan default service tadi, begitu. Jadi kita itu bisa dibantu dengan default service method yang tadi itu, yang kita pakai di sini. Oke, yang ini itu bisa kita gunakan sebagai pengganti default response, begitu ya. Contoh, di sini misalnya, ini saya komen lagi kodenya gini. Oke, semisal kita di sini HTTP ini mungkin saya kopas dari sini aja ya. Ya, di sini. Kemudian ini oke, begini. Lalu langsung di main functionnya tinggal kita buat misal service. Oke, kita butuh web resource ya. Kemudian kita kasih selesai aja langsung. Kemudian route, kita route ke web get to index begini ya. Lalu kita pakai default service di sini di bawahnya ini, yang mana isinya web route begitu. Tinggal kita chaining di sini dengan guard, yang mana juga guardnya itu sama not. Lalu sini guard adalah get misalnya begini, dan to oh ya, HTTP response langsung di sini method not allowed. Di sini saya hapus dulu ya, begini. Guardnya ketinggalan, guard ini nggak kepake, juga ini nggak kepake ya, begini. Jadi di contoh ini kita ketika kita coba akses ke sembarang path begitu ya, ya kan, tentunya kan kalau tidak terdefinisikan route-nya gitu, maka akan muncul not found, ya kan, harusnya kan begitu. Tapi karena di sini kita sudah meng-override-nya dengan menggantikannya melalui default service ini, maka yang dilakukan di sini adalah ketika route-nya itu nggak ketemu, dia bukan lagi default response not found, melainkan method not allowed. Contoh, ini saya coba akses ya. Misal ya, kita coba akses ke slash di sini, maka di sini kan returnnya oke nih, karena di sini kan finish, langsung ke finish, nggak ada data. Tapi kalau kita coba akses dia itu misalnya slashnya itu apa ya, testing begini ya, maka harusnya kan not found, tapi di sini menjadi method not allowed. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita itu bisa meng-override default response ya dari aplikasi menggunakan default service method ini tadi, seperti itu. Nanti detailnya ya seperti biasa teman-teman bisa langsung cek aja di dokumentasi karena ada banyak banget. Dan ya saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Nanti teman-teman bisa langsung menuju ke link yang sudah saya sertakan di deskripsi video untuk detail lebih lanjut dari masing-masing yang sudah kita bahas. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.